Halo semuanya, kami dari jurusan Pendidikan IPS akan melaksanakan kegiatan Field Trip for Sustainability, Rambai Mangrove Planting and Proboscis Monkey Conservation Study. Kegiatan field trip kami mulai dari titik kumpul di Siring Menara Pandang, Kota Banjarmasin. Setelah semua peserta berkumpul, kami kemudian melakukan perjalanan menggunakan kelotok yang dibagi ke dalam beberapa kelompok mahasiswa maupun dosen. Perjalanan menuju Pulau Curiak memakan waktu hampir 1 jam menyusuri aliran Sungai Barito. Selama perjalanan, kami dapat melihat pemandangan alam di sepanjang sungai, serta aktivitas masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Pulau Curiak merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di kawasan delta Sungai Barito, tepatnya di wilayah Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Pulau ini berjarak sekitar 18 km dari kota Banjarmasin. Pada awalnya, luas Pulau Curiak hanya sekitar 2,7 hektar. Namun setelah adanya upaya penanaman mangrove rambai, luas pulau menjadi sekitar 3,9 hektar. Sejak bulan Juni tahun 2018, Pulau Curiak dijadikan sebagai stasiun riset bekantan yang dikelola oleh Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia. Tempat ini berfungsi sebagai lokasi penelitian, edukasi maupun kawasan konservasi bagi bekantan dan ekosistem mangrove. Ketika perjalanan kami hampir sampai di Pulau Curiak, kami disuguhi pemandangan yang sangat amat langka, yaitu hadirnya bekantan di pepohonan dan juga tepi sungai. Melihat bekantan secara langsung di habitat alaminya menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi kami semua. Setelah tiba di Pulau Curiak, kami disambut oleh pihak dari Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia yang kemudian memandu kegiatan eksplorasi di pulau ini. Kami diberikan penjelasan mengenai Pulau Curiak, kehidupan bekantan, serta pentingnya ekosistem mangrove bagi kelangsungan hidup bekantan. Bekantan merupakan primata endemik Pulau Kalimantan dan juga menjadi maskot Provinsi Kalimantan Selatan. Bekantan termasuk dalam kategori spesies yang terancam punah, yang berarti satwa ini tidak boleh diperdagangkan. Di Indonesia sendiri, bekantan juga dilindungi melalui peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar. Habitat alami bekantan biasanya berada di hutan mangrove, hutan tepi sungai, dan hutan rawa. Bekantan hidup secara berkelompok dan satu kelompok bisa terdiri dari sekitar 20 individu. Di Kabupaten Barito Kuala, populasi bekantan diperkirakan berkisar antara 289 hingga 578 ekor. Namun, sebagian besar bekantan hidup di luar kawasan lindung, sehingga sangat rentan terhadap berbagai ancaman seperti kerusakan habitat dan perubahan fungsi lahan. Bekantan memiliki ciri yang khas yang sangat mudah dikenali, yaitu hidung panjang dan lebar, terutama pada bekantan jantan. Pada bekantan betina, yaitu memiliki hidung yang kecil dan tidak lebar. Di sini kami tadi melihat bekantan. Mereka tuh banyak di pohon-pohon. Jadi kata orang yang ada di sini, bekantan itu sebenarnya 90% makan pucuk rambai itu. Dan 10%-nya lagi tuh bisa buah-buahan, bisa anak kepiting. Bekantan itu habitatnya dipindah, dia itu mudah beradaptasi lagi atau sulit? Nah, terutama kenapa dia hidup di mangrove, karena pakan utamanya di ini, rambai. Kalau dipindah, kalau tidak ada rambai, adaptasinya cukup sulit. Salah satu jenis mangrove yang penting di kawasan ini adalah mangrove rambai
dengan nama ilmiah Soneratia castellularis. Mangrove rambai biasanya tumbuh di daerah pesisir serta di sepanjang sungai yang memiliki air payau. Tumbuhan ini memiliki akar yang kuat yang berfungsi menahan tanah agar tidak mudah mengalami erosi ataupun abrasi. Daun yang lebat juga memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan. Bagi bekantan sendiri, mangrove rambai memiliki peran yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber makanan utamanya. Setelah kegiatan eksplorasi selesai, kami kemudian melakukan kegiatan utama, yaitu penanaman mangrove rambai sebagai bentuk nyata upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan habitat bagi bekantan. Sebagian dari kami turun langsung ke area yang berlumpur untuk menanam bibit mangrove. Meskipun kondisi tanah cukup berlumpur, kegiatan ini tetap dilakukan dengan penuh semangat dan kebersamaan. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menanam mangrove rambai dan kasih Aneh, ini bodoh. Ya, sini Keras banget matanya. ada yang di dalam. Kayak akarnya kelihatan. foto dulu, foto ikut foto nggak sama itu tadi bukan lagi Man mau ngirim ini nggak man? Coba pakai itu. jadi menanam rambai ini pun cukup mudah, cuma ditaruh di sini dan posisinya harus lurus. Ya, berarti mah ini tuh harus berdiri tegak Ya. Kuat. Miring hidup, cuma miring juga kan hidupnya. Ada bocah-bocah. Kan seperti kayak di belakang ini lurus. Jadi lurus dua kalinya hidup. Melalui kegiatan penanaman ini, kami turut berkontribusi dalam menjaga ekosistem mangrove serta menjaga sumber makanan bagi bekantan. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, kami kembali menaiki Klotok untuk melakukan perjalanan pulang menuju Siring Menara Pandang, Kota Banjarmasin. Melalui kegiatan field trip ini, kami tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai bekantan dan juga mangrove, tapi belajar secara langsung tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan habitat satwa liar.